Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan wabah yang sekarang sedang melanda Indonesia. Dan rajin-rajinlah kita berdoa dan berzikir. Perbanyaklah dengan berzikir Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, semoga fasilitas online ini, video ini bisa membantu kita dalam mencapai efektivitas kuliah online untuk mata kuliah kita ini. Hari ini kita masuk ke dalam topik akuntansi jasa akad lainnya, yaitu untuk topik ke-9 dalam kuliah kita. Topik ini meliputi akad-akad qard atau pinjaman, wakalah atau perwakilan, rahan atau gadai, hawalah atau pengalihan, kafalah atau penjaminan, dan sorf atau valuta asing. Pembahasan di sini saya fokuskan hanya kepada masalah akuntansi dan tidak banyak membahas fikih, karena saya harapkan ini sudah didapatkan pada mata kuliah fikih muamalah. Selain itu juga untuk mempersingkat video sehingga tidak memperberat beban kalian dalam mengakses video ini. Oke, yang pertama adalah pinjaman qard. Pinjaman qard merupakan pinjaman tanpa imbalan, ya, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, si pihak memberi pinjaman boleh membebankan biaya administrasi. Kita sebut saja yang memberi pinjaman adalah pemodal. Mungkin dalam hal perbankan ini lebih dipakai oleh pihak bank. Kemudian si peminjam, ya, yang disebut muqtarid. Jadi si pemodal atau bank dalam hal ini meminjamkan dananya kepada muqtarid atau kepada peminjam. Kemudian peminjam bisa memakaikan dana itu untuk kebutuhannya, baik untuk dunia usaha atau kebutuhan lainnya yang lebih bersifat produktif, dan kemudian mengembalikan dana tersebut kepada pemodal. Peminjam dibolehkan memberikan bonus hanya tapi dengan syarat tidak boleh diperjanjikan di awal. Biaya administrasi apabila dana berasal dari dana bank sendiri, maka biaya administrasi tidak dibagi hasilkan dengan nasabah investor bank. Tapi apabila biaya tersebut dananya berasal dari dana pihak ketiga, maka ini akan dibagi hasilkan. Ini adalah jurnal yang kita buat untuk memberikan pinjaman kepada si peminjam. Jadi kita debit piutang dan kita kredit kas. Dan pada saat pelunasan kita akan mendebit kas dan mengkredit piutang qard. Pendapatan administrasi ataupun kalau misalnya diberikan bonus, ya, sekali lagi tanpa diperjanjikan oleh si peminjam, maka kita boleh mengakui sebagai pendapatan, dan biasanya ini masuk ke pendapatan operasional lain. Tapi tergantung, apabila dikategorikan sebagai pendapatan utama lain itu juga boleh. Kemudian kalau misalnya dana qard tadi ada kemungkinan tidak bisa ditagih sepenuhnya, maka kita harus mengakui cadangan kerugian. Jadi kita bisa membuat cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dengan penjelasan pinjaman qard dan beban kerugian. Dan pada saat terjadi pemulihan, maka kita debit cadangan kerugian penurunan nilai aset dan kita kredit ke beban kerugian. Berarti kita menghapus beban kerugian yang tadi sudah dicatat. Dana pinjaman qard ini disajikan dalam laporan posisi keuangan, ya, dengan memasukkan CKPN atau tadi cadangan yang kita buat tadi sebagai pos lawan. Jadi kita akan punya dana qard dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Kemudian pengungkapan yang perlu dilakukan adalah rincian jumlah pinjaman qard berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Kemudian juga jumlah pinjaman qard yang diberikan kepada pihak berelasi. Kemudian kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman qard dan ikhtisar pinjaman qard yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal penghapusan selama tahun berjalan.
Jadi ini semua harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kalau penyajian yang di atas ini pada laporan keuangannya, misalnya di neracanya atau di laporan laba rugi. Tapi untuk pengungkapan ini pada catatan atas laporan keuangan. Yang berikutnya adalah rahan atau gadai. Gadai atau rahan ini adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang atau perjanjian pinjaman dengan jaminan. Dalam hal ini utang tetap tidak boleh dikembalikan dengan dana lebih besar karena itu kami sifat riba, tapi pendapatan akan berasal dari jaminan yang dipelihara oleh si pemodal. Bank dalam hal ini sebagai yang memberikan pinjaman kepada nasabah, kemudian nasabah menggadaikan barangnya yang ditahan oleh bank. Apabila bentuknya adalah aktiva tetap, bisa bentuk sertifikat tanah, sertifikat rumah, atau BPKB mobil. Jadi bukan harus mobilnya yang harus ditahan oleh bank. Pencatatan yang dilakukan, misalkan Rahmat meminjam uang 5 juta ke Pegadaian dan meninggalkan laptop sebagai jaminan. Saat menyerahkan uang pinjaman rahan, Pegadaian akan mencatat piutang rahan pada kas, dan pada saat pengembalian dan menerima uang untuk pemeliharaan aset sebesar 500.000 akan dicatat sebagai pendapatan rahan. Apabila ada pengeluaran pinjaman yang harus pengeluaran pemeliharaan atas aset yang dipegang oleh Pegadaian, maka akan keluar beban operasional pada kas. Kemudian juga pelunasan pinjaman rahan akan dicatat sebagai kas debit dan piutang rahan dihapus. Kemudian pegadai tidak dapat melunasi, pada saat pegadai tidak bisa melunasi, maka jaminan akan dijual, sehingga akan dicatat sebagai kas pada piutang rahan. Ini adalah untuk hasil penjualannya. Tapi apabila hasil penjualannya tidak memenuhi besar dana yang dipinjam, maka akan ditagih sisanya. Jadi misalkan yang dari jaminan terjual hanya 4 juta, maka kas 4 juta, piutang rahan 4 juta. Berarti masih ada sisa piutang rahan sebesar 1 juta. Nah, ini akan ditagihkan belakangan. Kemudian akad wakalah atau perwakilan. Wakalah ini adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Nah, dalam hal ini misalkan bank mewakili si bank yang menjadi wakil dapat menerima imbalan dari nasabah yang diwakilinya. Misalkan untuk kebutuhan letter of credit, transfer, clearing, RTGS, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Kemudian pencatatan yang dilakukan adalah pada saat menerima imbalan tunai, bank akan mencatat pendapatan wakalah. Dan apabila ada pembayaran beban yang dikeluarkan, maka akan mengakui beban wakalah dengan mendebet beban wakalah. Apabila wakalah dibayar di awal periode, maka ini akan dicatat sebagai pendapatan wakalah diterima di muka, sehingga pada saat akhir periode di mana pendapatan sudah bisa diakui, pendapatannya akan dibalik. Jadi kita akan mendebet pendapatan wakalah diterima di muka, kredit pendapatan wakalah. Selanjutnya hawalah atau pengalihan. Hawalah ini adalah pengalihan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini bank. Jadi misalkan Anda mempunyai Anda mempunyai piutang, kemudian Anda membutuhkan dananya dalam waktu lebih cepat, maka Anda bisa mengalihkan piutang tersebut kepada bank. Nah, dalam hal ini bank yang akan membayar piutang tersebut ke Anda, kemudian bank akan menagih piutang tadi ke pihak yang berhutang kepada Anda. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya si penyuplai piutang. Jadi katakanlah di sini si nasabah mempunyai piutang, piutangnya berasal dari si pembeli ya yang berhutang. Nah, karena Anda membutuhkan dana lebih cepat, Anda membutuhkan dana sekarang, Anda
mengalihkan piutang tersebut kepada bank. Jadi bank akan membayar dulu utang tersebut kepada Anda, kemudian bank yang akan menagih kepada si pembeli. Nah, dalam hal ini bank boleh meminta fee kepada Anda. Ya, landasan syariahnya adalah fatwa DSN. Semua tadi akad yang ada di atas itu semua ada fatwa DSN-nya yang tentunya Anda sudah dapatkan pada mata kuliah fikih muamalah. Akuntansi untuk akuntansi syariah untuk hawalah ini tidak dibahas di sini, karena ini sudah bersifat lebih intermediate, sehingga nanti akan dibahas untuk mahasiswa yang lebih fokus kepada akuntansi syariah. Kemudian SORF atau valuta asing, ini adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Ada transaksi spot, forward, swap, dan option. Ini pun termasuk ke dalam topik yang sudah bersifat intermediate atau advance, sehingga tidak diajarkan lebih lanjut di sini secara rinci, tapi hanya akan diberikan prinsip-prinsip dasarnya. Transaksi spot adalah menjual beli jual beli valuta asing yang penyerahannya dilakukan segera pada saat itu juga. Diberikan waktu paling lambat 2 hari. Ini adalah dalam rangka untuk mengakomodasi proses transaksi apabila bank membutuhkan transfer dana selama 2 hari. Tapi pada dasarnya itu harus diberikan immediately, jadi pada saat itu juga, sehingga kalau dia bersifat kas harus diberikan pada saat itu. Tapi kalau transfer hanya dalam rangka mengakomodasi kebutuhan proses transfer antar bank. Transaksi forward adalah transaksi derivatif, ya, dan ini hukumnya haram. Tetapi sekarang sudah ada fatwa DSN yang menyatakan transaksi forward boleh, tapi hanya untuk kondisi tertentu, yaitu misalnya pada saat Anda membutuhkan, Anda mempunyai hutang dalam mata uang dolar dan harus dibayar bulan depan, dan itu sudah pasti kebutuhannya, Anda boleh melakukan transaksi forward itu sekarang. Atau misalkan ada orang yang mempunyai anak yang kuliah di Amerika, katakan, sehingga dia butuh dolar 1 atau 2 bulan ke depan, sehingga dia bisa melakukan transaksi forward. Di luar itu maka tidak boleh dilakukan. Dan ini juga masih dalam kajian oleh beberapa pihak, walaupun fatwa DSN-nya sudah keluar, tapi masih ada 1-2 ulama yang belum sepakat dengan fatwa tersebut, sehingga masih dalam proses pengkajian. Kemudian transaksi swap dan option ini juga tidak dinyatakan sebagai transaksi yang haram, jadi tidak boleh dilakukan. Ini juga transaksi derivatif seperti halnya forward, tapi swap dan option ini lebih banyak bersifat spekulatif, sehingga ulama masih sepakat untuk mengharamkan transaksi ini. Metode transaksi mata uang asing juga ada yang single currency atau satu jenis mata uang, ada juga yang multi currency, 2 jenis mata uang. Ya, perlakuan akuntansinya, ya, beban dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam rupiah, kemudian laba rugi jual beli diakui pada saat terjadinya atau pada saat revaluasi. Revaluasi dilakukan di akhir hari atau akhir bulan disesuaikan dengan kebijakan bank. Seperti saya katakan tadi, kita tidak membahas akuntansinya secara detail karena ini adalah bahan untuk akuntansi level menengah atau advance. Jadi saya rasa hanya sampai di sini dulu. Penjelasan saya ini hanya sebagian dari PPT yang saya sudah posting di emas, sehingga Anda bisa mendapatkan PPT ini dengan lebih lengkap di emas dan bisa mempelajarinya dengan lebih baik. Selamat belajar, semoga Anda bisa mempelajari dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada saya langsung melalui chatting yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.